Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novarina, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU-KTP dalam bidang pengajaran. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku organisasi. Merupakan mata kuliah wajib dengan kode MKB 82 dan bobot 3 SKS. Materi perkuliahan ini diberikan kepada mahasiswa semester 4. Melalui mata kuliah perilaku organisasi ini, mahasiswa akan dibekali teori-teori perilaku organisasi. Harapan yang ingin dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, dinamika organisasi, kepemimpinan, motivasi, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Pada akhirnya, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan atau CPL, yaitu menghasilkan lulusan yang mampu menghubungkan teori dan kenyataan di dunia kerja. Dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan organisasi yang efektif, beretika, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan 16 kali pertemuan. 2 kali diantaranya adalah ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pembelajaran melalui metode ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan problem-based learning, di mana mahasiswa mencari contoh kasus yang terjadi di dalam organisasi, kemudian menelaah berdasarkan kajian teori. Untuk bobot penilaian yang diberikan meliputi penilaian kehadiran sebesar 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Demikianlah pemaparan singkat mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya adalah proses pembelajaran bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ke-13 yang membahas materi perubahan organisasi. Materi ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Di sesi ini, mahasiswa akan memahami dan menganalisis perubahan lingkungan organisasi dan bagaimana mengelola perubahan tersebut. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya untuk materi kita pertemuan kita yang ke-13 di dalam perkuliahan perilaku organisasi. Untuk memulai perkuliahan hari ini, kita mulai dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua ilmu yang ada menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu ingin sedikit mengulang materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita telah mempelajari tentang apa? Ayo, minggu kemarin apa? Budaya organisasi. Jadi apa budaya itu? Jadi budaya adalah nilai-nilai yang dianut oleh organisasi yang diterapkan di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Ada yang akan ditanyakan tentang budaya organisasi? Silakan. Gimana caranya mempertahankan budaya organisasi itu? Oke, bagus. Nah, dari budaya organisasi ini, sebuah perusahaan di mana pemimpinnya lah yang akan mempertahankan budaya organisasi tersebut dengan apa? Dia memberikan penghargaan bagi karyawannya yang mau menerapkan atau menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam perusahaan. Dan bagi karyawan yang tidak menerapkan nilai-nilai yang baik tersebut, terima kasih Ketika untuk pertanyaannya. Jadi untuk budaya organisasi adalah tugas dari kepemimpinan bagaimana dia untuk
mempertahankannya. Jadi bagi karyawan yang mempunyai prestasi atau mempunyai kemampuan dan mau untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada di perusahaan, dia harus diberikan apresiasi, memberikan penghargaan karyawannya. Sedangkan budaya-budaya yang sudah ada tetapi tidak dijalankan oleh karyawan dari karyawan tersebut, maka diberikan sanksi. Nah, dan ada penguatan dari pimpinan terhadap budaya tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjut ya untuk sekarang. Ibu mau bertanya dulu. Tadi sebelum kalian masuk atau memulai perkuliahan, kita biasanya ngabsen, ya kan? Nah, sebelum saat sekarang ini kita menggunakan sistem, kalian ngabsen pakai apa? Manual. Iya. Nah, dengan berkembangnya organisasi kita, kampus kita, lalu sekarang absensi pakai apa? Lalu apa yang terjadi? Perubahan. Dari sisi yang manual, kita berubah menggunakan teknologi. Kita menggunakan secara yang otomatis. Apa yang dirasakan dengan perubahan tersebut? Lebih mudah, lebih akurat, lebih cepatnya. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan. Nah, itu adalah yang di lingkungan kampus kita. Nah, ada juga di perusahaan juga terjadi perubahan. Nah, di perusahaan ini dia menginginkan perubahan untuk menuju sebuah kebaikan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, perubahan di dalam organisasi. Kita lihat sedikit apa yang menjadi deskripsi dari kerjaan kita ini. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian menuju sesuatu yang meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Nah, dalam perubahan tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri, ada juga faktor yang terjadi dari luar perusahaan itu sendiri. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang membuat perubahan itu harus terjadi. Nah, di sini perubahan itu tidak hanya terjadi pada pola pekerjaan atau budaya pekerjaan, ada juga struktur organisasi yang harus berubah, ada juga SDM-nya yang harus berubah, ada juga penerapan teknologi yang harus berubah di dalam perusahaan tersebut. Jadi, tetapi dalam proses dari perubahan organisasi tersebut, tidak semua orang yang menerima, ada yang menolak untuk perubahan tersebut, ada yang enggan. Nah, inilah yang akan kita lihat dalam pertemuan sekarang, yaitu perubahan organisasi dan apa saja yang terjadi di dalam perubahan organisasi tersebut. Nah, Ibu berharap nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan, mengikuti materi ini, kalian dapat menjelaskan apa sih konsep dasar dari perubahan organisasi, lalu bisa mengetahui apa aja faktor eksternal dan internal yang akan merubah dalam organisasi tersebut, lalu saat terjadinya resistensi apa aja yang membuat orang menolak atau melakukan resistensi terhadap perubahan tersebut. Nah, di sisi terakhir kita akan melihat adanya dampak positif maupun negatif dari perubahan yang akan dihadapi oleh organisasi. Oke, bisa belajar? Bisa. Kalau secara umum kita melihat bahwa perubahan organisasi adalah proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang ada sekarang menuju keadaan yang akan datang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Mereka ingin meningkatkan efektivitas dari perusahaannya. Dan ini tidak terlepas dari beberapa teori yang dari Robin, ada tadi dengan dan Kahan, ada dari Kotler yang biasa umum dipakai emosi. Nah, ini intinya bahwa sesuatu perubahan dilakukan ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan segala sumber daya yang ada. Sumber daya yang bisa sumber daya manusianya, bisa sumber daya dari teknologi atau sumber daya lainnya yang ada di dalam organisasi tersebut. Sekarang ada nggak yang mendorong terjadinya faktor perubahan tersebut? Kira-kira ada? Ada faktor eksternal dan internal. Nah, eksternal itu adalah yang berada dari luar perusahaan itu sendiri. Misalnya apa? Kalau di sini kita nyatakan, kalau menurut pendapat Sobiri dan kami, faktor eksternal adalah perkembangan teknologi yang semakin mengintegrasi ekonomi internasional. Jadi orang ingin global, berarti usaha kita juga harus global, usaha kita juga harus global. Lalu secara internal, adanya perubahan misalnya struktur organisasi, ada kultur, ada tadi yang disebut dengan budaya organisasi yang berubah,
ada sistem kepemimpinan yang berubah di dalam organisasi tersebut, itu akan menyebabkan perubahan secara internal dari organisasi tersebut. Nah, sekarang ini secara garis besarnya, faktor internal ada perubahan dari strategi perusahaan, ada pergantian pemimpin, ada teknologi yang baru, ada penurunan dari kinerja, ada konflik dalam organisasi. Nah, ini adalah faktor-faktor internal. Strategi perusahaan, misalnya dia ingin meluncurkan sebuah produk atau ingin meningkatkan penjualan, berarti dia menetapkan sebuah strategi baru. Nah, berarti pola yang ditujukan dari pola-pola sebelumnya, pencapaian strategi sebelumnya juga akan berubah. Nah, lalu pemimpin, ganti pimpinan, bukan hanya di perusahaan, di negara, di lingkungan yang paling kecil, di dalam lingkungan RT RW aja, perubahan pemimpin pasti akan berubah pola. Gaya kepemimpinan yang akan dia terapkan. Jadi tanggapan dari masyarakat atau tanggapan dari lingkungan kerja juga akan berubah. Oke. Lalu dengan teknologi, semakin majunya teknologi, semakin cepatnya akses informasi tentu akan mengalami perubahan juga. Lalu dari secara eksternal, persaingan bisnis, apalagi sudah banyak kompetitor dalam usaha kita, mau nggak mau kita harus berubah. Kita tidak bisa diam dengan model yang sama. Oke. Nah, lalu perkembangan teknologi udah, kebutuhan pelanggan. Dulu mungkin pelanggannya hanya terbatas lingkungan yang kecil. Sekarang saya mau global nih, berubah dong, ya, berubah dong dengan desain produk saya, berubah dong dengan kualitas produk saya, berubah dong dengan cara promosi saya. Itu adalah perubahannya. Globalisasi tadi dengan pemasaran secara global, ada kebijakan pemerintah. Sekarang kan setiap dari segi kebijakan pemerintah itu misalnya ada perlindungan terhadap konsumen, ya kan? Ada produk-produk aturan-aturan dalam produk yang digunakan, bahan baku yang digunakan. Itu adalah regulasi yang membuat sebuah usaha juga atau organisasi juga akan berubah. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak sih perubahan yang mendorong suatu perubahan yang kalian ketahui sekarang atau yang paling cepat sekarang kita lihat? Oke, bagus Kirana. Terima kasih untuk dan informasi. Teknologi itu berkembang paling cepat. Informasi yang kita capai sekarang juga cepat. Jadi mau nggak mau, ini akan mendorong perubahan. Bukan hanya dalam industri, di dalam lingkungan organisasi, dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi dan informasi yang cepat akan mempengaruhi kita untuk meningkatkan diri, melakukan perubahan gitu yang lebih baik. Lalu seperti tadi adanya demografi. Nah, ini Gen Z ya. Gen Z ini kalau dibandingkan kita dengan Gen milenial kayak gini, ini kan kalian itu lebih ke teknologi itu lebih cepat, ya kan? Lebih pengen satu yang saset, pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah, di dunia kerja pasti kalian juga ingin melakukan perubahan. Kalian juga tidak bisa bekerja dengan lingkungan yang monoton. Makanya organisasi juga harus berubah karena yang diterimanya bukan orang-orang tua, ada generasi muda, generasi yang tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, tingkat motivasi kerjanya juga lebih tinggi. Jadi itu ada dua dari Kirana tadi dan ada tambahan pertumbuhan perusahaan. Kalau perusahaan kita itu udah kecil, strukturnya udah jangkauannya udah besar, udah luas, nggak mungkin dong kita masih menerapkan pola-pola yang biasa. Untuk kita akan berubah, kita akan lebih meningkatkan diri, mencari karyawan-karyawan yang lebih handal, dan kita akan menggunakan teknologi yang lebih mendukung kepada pembuatan produktivitas kerja yang lebih baik. Lalu globalisasi. Nah, sekarang untuk industri, dia tidak mungkin hanya berada di satu tempat, ya kan? Karena pangsa pasar di satu negara itu makin lama makin sempit. Mau nggak mau dia harus melakukan ekspansi, dia harus melakukan globalisasi. Nah, untuk globalisasi ada standarnya. Dia harus berpikir secara global, harus berproduksi secara global, harus menggunakan teknologi yang bisa diterima oleh global. Itu akan mendorong perubahan-perubahan dari organisasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa jenis perubahan dalam organisasi. Ini yang umum, ada perubahan struktur. Struktur organisasi, kita ingat ada struktur organisasi yang bersifat
lini, ada lini staff, ada yang bersifat matrik. Kalau masih organisasi yang kecil, berarti struktur yang mereka gunakan struktur yang masih sederhana, lini. Nah, hierarkinya tidak terlalu panjang. Nah, setelah perubahan teknologi berarti orang harus ada yang mungkin penambahan dalam posisi atau jabatan, penambahan dalam tanggung jawab, itu akan berubah terhadap struktur organisasinya. Perubahan teknologi dari yang manual menuju standarisasi, dari yang hanya menggunakan sistemnya hanya bekerja dengan secara harus langsung ditulis, harus langsung dicatat dan untuk pengiriman barang informasi harus mengirim ke surat. Akhirnya orang menggunakan email. Bisa, orang telepon bisa. Jadi itu kan cepat dengan teknologinya. Perubahan SDM. Nah, di SDM di sini kalau SDM berarti kan orang-orang yang bekerjanya, kemampuan orang-orang yang bekerja. Nah, SDM itu kan makin lama ilmu mereka makin bertambah. Mereka misalnya sudah melakukan pelatihan, kita menjadi tenaga-tenaga kerja yang udah mantang di dalam lingkungan atau mempunyai pengalaman kerja. Berarti kita juga di lingkungan saat mereka menerima mereka juga akan berubah organisasi kita, juga berubah motivasi kita dalam bekerja. Lalu budaya organisasi, misalnya nilai-nilai yang diadop oleh perusahaan tadi, misalnya pada nilai yang lama itu sudah tidak bisa terpakai karena berubah, strategi yang dia terapkan berubah, berarti budaya organisasi dan budaya kerja yang dari organisasi tersebut juga akan berubah. Nah, otomatis semuanya akan menjadi perubahan terhadap budaya organisasi itu sendiri. Oke. Nah, menurut Clausius ada 3 tahap dalam perubahan organisasi ini. Yang pertama ada unfreezing, ada charging, dan ada rephasing. Nah, untuk unfreezing ini misalnya freezer kan bekukan. Ini dia mencairkan, dicairkan. Misalnya dia menginginkan perubahan apa? Perubahan dengan sistem pekerjaan, model pekerjaan. Ini di sini disiapkan dulu divisinya itu untuk berubah. Dari model pola pekerjaan yang lama disiapkan. Nah, disiapkan mereka berubah, dikenalkan. Oh iya, kita kemarin masih manual, ceritanya masih manual, sistemnya masih manual. Kita mulai nih mendigitalisasi, diperkenalkan, didampingi nih orang-orang ini yang untuk disiapkan teknologinya, bagaimana cara model-model digitalnya seperti apa. Jadi mulai dibayangkan kepada karyawan kita bahwa kita dari manual akan berubah ke menuju digital. Nah, setelah itu di-charging, dipersiapkan, dilaksanakan perubahan itu. Tapi dalam fase ini apa yang harus dilakukan? Harus ada yang mendampingi. Harus ada yang misalnya ada ahlinya, ada staf yang udah paham untuk menunjukkannya. Lalu revisi menjadikan perubahan sebagai budaya baru. Setelah mereka paham, baru kita terapkan perubahan tersebut. Oke. Nah, tetapi dari segala macam perubahan itu tidak semua orang mau menerima perubahan, ya kan? Karena orang udah nyaman dengan budaya yang lama, orang enggan untuk berubah. Semuanya kan udah tenang duduk di sebelah situ, pasti si suruh pindah nggak mau kan? Betul. Dan selalu dia suka duduk di belakang jadi nyaman, kan? Begitu juga dalam dunia usaha. Nah, ada orang yang menolak walaupun perubahan itu menuju sesuatu hal yang lebih baik. Sini bahwa tegang berubah disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya komitmen, dan kurangnya keterampilan. Itu yang disampaikan oleh John Confield bahwa orang tak berubah. Kira-kira apa aja sih yang bisa menjadi hambatan buat perubahan? Siapa yang bisa? Lagi silakan lagi. Ya, coba berinjing lagi. Oke, siapa yang bisa memberikan informasi kepada kita kenapa yang menjadi penghambat dalam perubahan, keengganan untuk berubah? Saya, Bu. Oke, silakan. Salah satunya takut gagal, Bu. Sebagian karyawan khawatir tidak mampu mengikuti perubahan, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Oke, sip. Salah satunya adalah orang takut gagal, ya kan? Takut gagal berubah. Takut dengan teknologi yang baru, dia nggak berani menerapkan teknologi tersebut. Dia tidak bisa. Dia biasanya udah nyaman dengan cara menulis, disuruh ngetik takut salah, takut gagal ketikanya.
Ya kalau seperti itu ya. Nah, lalu itu dari segi individunya, takut kehilangan jabatan. Kalau sesuatu yang udah berubah pasti ada pengurangan tenaga kerja. Kalau orang udah memutuskan sistemnya lebih baik, pasti ada perubahan dari struktur organisasi. Atau merasa di zona nyaman seperti tadi. Kalau duduk di belakang udah nyaman, disuruh duduk di depan walaupun dia udah lihatnya gini-gini kan tetap maunya duduknya di belakang, ya enggak? Nah, kurangnya pemahaman. Jadi si pemimpin tidak menjelaskan apa sih tujuan perubahan kita. Oke, lalu budaya organisasi dia udah mendarah daging budaya organisasinya, jadi dia tidak mau berubah. Adanya komunikasi yang buruk antara pimpinan dan bawahan. Dia tidak menyampaikan, tidak terbuka kepada pemimpin ke bawahnya apa tujuan dari perubahan tersebut. Kurangnya dukungan pemimpin serta keterbatasan sumber daya manusia. Misalnya untuk berubah itu butuh untuk melatih orang, tidak punya dana untuk melatih, tidak mempunyai tidak bisa memanggil pelatih atau tidak bisa menyediakan teknologinya yang lebih baik. Nah, jadi artinya keterbatasan sumber daya dalam organisasi tersebut menghambat terjadinya perubahan. Jadi apa yang bisa dilakukan dalam melakukan perubahan? Mengembangkan kepercayaan, mengurangi ketakutan, memfokuskan pada manfaat perubahan, melakukan komunikasi yang efektif, berpartisipasi, melakukan pendidikan dan pelatihan serta adanya dukungan dari organisasi. Oke, jadi dari beberapa materi yang telah kita sampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perubahan organisasi merupakan suatu proses yang penting bagi organisasi untuk tetap bertahan. Perubahan dapat bisa terjadi dari struktur, teknologi, sumber daya maupun sumber budaya organisasi. Dan keberhasilan dalam perubahan ini didukung oleh pemimpin serta komunikasi yang baik. Adanya orang-orang yang menolak untuk terjadinya perubahan. Oke, ini beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Sebelumnya, penutup, Ibu mau bertanya, kira-kira menurut kalian, apa sih yang menyebabkan suatu organisasi orang itu, karyawan itu tidak mau untuk duduk? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, ada dia. Nah, sekarang untuk dampaknya, kira-kira dampaknya positif apa negatif dari perubahan ini? Saya izin jawab. Oke, silakan. Berapa pendapat kenapa dampak positif dan dampak negatif dari sebuah perubahan? Oke, untuk hari ini cukup pertemuan kita tentang perubahan organisasi pada sesi ini. Untuk lebih pemahamannya, lebih peningkatan pemahaman, teman-teman bisa membaca referensi buku untuk materi kita, ada dari Robbins dan jelas perilaku organisasi, ada dari Kotler, juga ada dari Wibowo. Nah, dan untuk minggu depan kita teman-teman bisa melihat, mulai membaca menjadi referensi tentang stres dan manajemen stres. Nah, boleh dibaca, nanti kita diskusikan minggu depan. Terima kasih untuk kehadirannya untuk pertemuan ini. Wabillahi taufiq, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran saya dengan materi perubahan organisasi untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTP dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.